Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Nah, misalkan di sini ada A pangkat B sama dengan C, maka bisa dinyatakan dalam bentuk ini dibaca basis A log C sama dengan B, di mana A ini adalah basis dan C disebut numerus, sedangkan B adalah hasil dari logaritma. Yang perlu diingat, tidak semua angka bisa dipakai untuk basis dan numerus. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama untuk basis, yang mana di sini kita simbolkan dengan A. Basis harus bernilai positif atau lebih dari 0. Yang kedua, A tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya untuk syarat numerus, yang mana di sini kita simbolkan dengan C. C harus lebih dari 0 atau positif. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam bentuk logaritma. Nah, untuk yang nomor 1 di sini diketahui basisnya 2 dan numerusnya 32. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma, ini bisa kita tulis basis 2 log 32 sama dengan 5. Lanjut ke nomor 2. Di sini basisnya 3, numerusnya 81. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk logaritma akan kita peroleh basis 3 log 81 sama dengan 4. Selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini basisnya 4, numerusnya 16. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk logaritma, basis 4 log 16 sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman mau ngecek, ini bisa dilihat kalau 2 pangkat 5 sama dengan 32. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam bentuk perpangkatan. Kita mulai dari yang nomor 1. Di sini jelas basis 2 log 16 sama dengan 4. Artinya 2 ini basis ya, dipangkatin 4 sama dengan 16. 2 dipangkatin 4 sama dengan 16. Oke, kita ke nomor 2. Basis 3 log 9 sama dengan 2. Artinya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk yang nomor 3, basis 4 log 16 sama dengan 2. Artinya 4 dipangkatin 2 sama dengan 16. Kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai dari bentuk logaritma berikut. Basis 2 log 32. Ini artinya 2 pangkat berapa sama dengan 32. Kita sendiri sudah tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5. Sehingga basis 2 log 32 sama dengan 5. Kita ke contoh soal selanjutnya. Basis 3 log 27 sama dengan berapa? Artinya di sini 3 pangkat berapa sama dengan 27. Dan kita sudah tahu 3 yang sama dengan 27 adalah pangkat 3. Sehingga di sini jawabannya adalah 3. Kita ke contoh soal selanjutnya. Basis 4 log 64. Ini artinya 4 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 64. Sebagaimana kita ketahui, yang hasilnya 64 adalah 4 pangkat 3. Sehingga basis 4 log 64 hasilnya sama dengan 3.
Selanjutnya kita ke sifat-sifat logaritma. Yang ke-1, kalau ada basis A log A sama dengan 1. Artinya apa? Di sini basis sama numerusnya nilainya sama. Contoh, basis akar 5 log akar 5. Nah, di sini basisnya akar 5, numerusnya juga akar 5. Artinya sama, sehingga bisa kita ambil kesimpulan nilainya adalah sama dengan 1. Yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan di sini nilai dari numerusnya, yaitu 1. Jadi berapapun basisnya, kalau numerusnya 1, maka nilai dari logaritmanya sama dengan 0. Contoh, basis akar 15 log 1. Nah, di sini numerusnya 1. Otomatis kita sudah dapat simpulkan kalau nilainya pasti 0. Yang ketiga, basis A log BC sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. BC di sini artinya B kali C. Yang perlu jadi perhatian di sini kalau numerusnya dalam bentuk perkalian, selanjutnya bisa dipisah dalam bentuk log penjumlahan. Ini kan B kali C, di sini dalam bentuk log penjumlahan ya, log B ditambah log C. Dan basisnya tetap di sini A, di sini tetap A semua. Contoh, basis 2 log 4 kali 8. Di sini bisa dipisah, basis 2 log 4 ditambah basis 2 log 8. Di sini numerusnya 4 kali 8, selanjutnya dipisah. Di sini log 4, di sini log 8. Sedangkan basisnya tetap 2 semuanya. Sehingga kita peroleh basis 2 log 4 sama dengan 2, basis 2 log 8 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh kalau dijumlahkan sama dengan 5. Ini bisa dicek. Basis 2 log 4 kali 8 bisa ditulis dalam bentuk basis 2 log 4 kali 8 32. 2 pangkat berapa sama dengan 32? Jelas 2 pangkat 5. Nah, ini hasilnya sama ya. Sini 5, sini juga 5. Oke, kita ke sifat selanjutnya. Basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Yang perlu diperhatikan di sini kalau numerusnya dibagi, di sini B dibagi C, bisa dirubah ke dalam bentuk log pengurangan, log B sama log C. Yang mana basisnya tetap ini A, sini A, sini A. Contoh, basis 2 log 32 per 4. Ini bisa dirubah dalam bentuk basis 2 log 32 dikurangi basis 2 log 4. Nah, di sini numerusnya dibagi. 32 dibagi 4. Selanjutnya bisa dirubah ke dalam bentuk pengurangan. Log 32 dikurangi log 4. Dan basisnya tetap yaitu 2. Selanjutnya tinggal kita hitung. Basis 2 log 32 dikurangi basis 2 log 4 sama dengan 5 dikurangi 2. Sehingga kalau dikurangkan sama dengan 3. Kita ke sifat selanjutnya. Basis A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N basis A log B. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, M ini adalah pangkatnya dari numerus dan N pangkatnya dari basis. Nah, jadinya di sini didapatkan pangkat dari numerus yaitu M dibagi pangkat dari basis yaitu N. Hati-hati jangan sampai kebalik. Contoh, basis 8 log 32. Selanjutnya ini bisa dirubah ke dalam bentuk 8, bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 3,
32 bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 5. Selanjutnya bisa kita gunakan sifat dari logaritma yang kelima, yaitu pangkat dari numerus, di sini 5 ya, dibagi pangkat dari basis 3. Berarti 5 dibagi 3 dikali basisnya tetap ya 2, log numerusnya juga tetap 2. Nah, sebagaimana kita ketahui basis 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga kan kita peroleh 5/3 kali 1 sama dengan 5/3. Kita ke sifat selanjutnya. Basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Artinya apa? Basis sama numerusnya dibalik. Nah, di sini basisnya A, log B, numerusnya di sini B ya. Nah, ini jadinya 1 per, sekarang numerusnya jadi basis, yaitu B log A. A-nya yang tadi basis sekarang jadi numerus. Contoh, basis 16 log 2. Kalau kita menghitung secara langsung, maka kita akan kerepotan 16 pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 2. Gitu kan? Makanya kita harus menggunakan sifat logaritma ini. Jika kita gunakan sifat ini, maka akan kita peroleh 1 per basis 2 log 16. Artinya basis sama numerusnya ini ditukar, sehingga kita peroleh 1 per 4. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa basis 2 log 16 sama dengan 4. Sehingga akan kita peroleh 1 per 4. Kita ke sifat selanjutnya. Basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Yang perlu diperhatikan di sini antara numerus sama basis yang dikali ini. Nah, ini sama. Ini juga sama. Sehingga ini bisa dihilangkan gitu aja. Sehingga menyisakan yang paling depan ini yaitu basis A log D. Contoh, basis 2 log 5 dikali basis 5 log 7 dikali basis 7 log 8. Nah, ini sama. Ini juga sama. Sehingga ini bisa dihilangkan. Menyisakan basis 2 log 8. Nilai dari basis 2 log 8 sama dengan 3. Kita ke sifat nomor 8, basis A log B, ini bisa ditulis dalam bentuk basis C log B per basis C log A. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama ada C-nya. C ini artinya apa sih? Ini basis. C ini nilainya terserah, yang penting sama. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, di sini ada log B. Artinya log dari numerusnya ini ya. B ini kan numerus gitu. Nah, ini log A. A di sini adalah basisnya tadi. Jadi log dari basis ditaruh bawah gitu ya. Dan ini dikasih basis baru yang mana nilainya harus sama. Contoh, basis 4 log 8 ini bisa dirubah dalam bentuk basis 2 log 8 per basis 2 log 4. Yang perlu diperhatikan di sini sama-sama diisi basis 2. Selain 2 apa boleh-boleh, misalkan mau diisi 3. Sehingga dapatnya basis 3 log 8 dibagi basis 3 log 4. Selain 3 misalkan 5, apakah boleh? Boleh. Intinya apa? Terserah isinya ini berapa. Yang penting sama, yang penting memenuhi syarat basis. Tapi pertanyaannya pada saat ini diisi 5, apakah ada nilai dari basis 5 log 8? Ya memang ada, tapi harus pakai kalkulator, gitu kan? Nah, sehingga kita pilih 2. Kenapa? Supaya gampang menghitungnya. Sebagaimana telah kita ketahui, basis 2 log 8 sama dengan 3, dan basis 2 log 4 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 3 per 2. Kita ke sifat nomor 9. Kalau ada A, pangkat basis A log B sama dengan B.
Di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada A dipangkatin, ini basisnya sama. A gitu kan. Nah, ini hilang semuanya. Tinggal B. Kita ke contoh soal. Nah, perhatikan di sini. 5 dipangkatin basis 5 log 8. Nah, ini sama. Sama-sama 5. Sehingga ini bisa kita hilangkan semua, tinggal 8. Kesimpulan, dari apa yang telah kita pelajari, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka bisa ditulis dalam bentuk basis A log C sama dengan B, dengan syarat A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan C lebih dari 0. Kemudian, sifat-sifat dari logaritma kurang lebih ada 9. Dan ini harus dihafalkan supaya memudahkan kita dalam belajar tentang logaritma. Oke, sekian dari kakak. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat, serta tulis komentar tentang materi apa yang sedang berjalan di sekolah supaya kakak bisa membahaskan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you and bye-bye.